Assalamualaikum Mama dan Papa yang mungkin sedang menonton video kali ini. Ini adalah hari keempat kita berpuasa. Mudah-mudahan lancar ibadahnya dan juga bisa segera beraktivitas di pagi hari dengan lebih semangat lagi. Oke, aku ibu rumah tangga. Di sini aku mau ngomongin atau berbagi pengalaman yang pernah aku rasain dan juga keluarga aku rasain. Oke, yang pertama adalah tentang fimosis. Mungkin ada yang belum tahu apa itu fimosis atau sudah tahu. Nah, mari kita sama-sama membahasnya. Fimosis itu adalah infeksi pada kepala atau pada kuluk penis. Nah, anakku yang kedua itu laki-laki. Sekarang umurnya udah 8 tahun. Waktu usianya 2 tahun dia mengalami fimosis. Jadi gejala awalnya waktu itu hanya sering demam. Aku pikir anak kecil biasa ya sering demam. Tapi ternyata waktu kita mau imunisasi, ternyata dokternya periksa seluruhnya. Ternyata pas diperiksa bagian penisnya itu katanya terlalu sempit lubangnya. Nah, kebetulan waktu itu aku punya rewang. Jadi di sini tuh kalau rewang itu yang hanya bantu sebentar aja gitu, nggak nginep. Nah, rewangku bilang waktu itu anakku itu kalau lagi buang air kecil itu seperti balon yang ditiup. Ngerti kan ya Mam ya, balon seperti yang ditiup. Nah, jadi dokter tepat sekali gitu preskripsinya kalau memang anakku itu ada masalah di lubang penisnya yang terlalu sempit. Nah, akhirnya dokter menyarankan untuk dibedah circumcise atau di sunat gitu ya. Nah, aku sama suami kebetulan waktu itu nggak langsung menyetujui karena kita khawatir ya, karena usianya masih kecil, baru 2 tahun. Jadi kita banyak pertimbangannya gitu. Nah, udah gitu akhirnya kita pulang. Waktu itu nggak langsung mengiyakan untuk disunat. Nanti kita pikir-pikir dulu deh dok gitu. Nah, waktu itu hanya diberikan obat gitu ya, dan juga untuk membersihkan kuluk penisnya itu. Kita lanjutin ceritanya ya. Oke, setelah itu setelah dokter menyarankan untuk disunat, akhirnya kami pulang dan kami mulai mencari tahu dari bertanya kepada orang tua kami ataupun dari beberapa referensi yang ada di internet. Nah, kebetulan ketika aku bertanya sama orang tuaku, mamaku waktu itu, ternyata adik laki-lakiku juga mengalami hal yang sama waktu masih kecil. Jadi mungkin ini faktor keturunan juga ya gitu. Nah, waktu itu karena di rumah kami dekat mantri, jadi waktu itu kuluk penisnya hanya dipotong sedikit oleh mantri itu gitu, supaya buang air kecilnya itu lancar gitu, tidak ada kotoran yang berada di pinggirannya gitu ya. Nah, setelah kami juga baca-baca mengenai sunat di umur yang sangat dini itu gitu, kami juga khawatir tentang anestesi yang akan diberikan dokter. Terus terang itu yang kami khawatirkan. Kami juga membaca ada referensi bahwa ada dokter yang menggunakan metode hipnotis, jadi nggak perlu pakai anestesi. Nah, itu mungkin kita waktu itu mengarahnya ke sana gitu.
Mengapa kami mengkhawatirkan anestesi? Karena ada beberapa referensi yang menyatakan bahwa nanti dampaknya kalau buat anak kecil akan menjadi kurang sehat atau bagaimana gitu. Itu yang kami khawatirkan pada waktu itu. Namun setelah kita membaca lagi baik buruknya gitu ya, dan juga kami membaca ada referensi lain mengenai uji klinis. Jadi di Rumah Sakit Afiliasi Erzincan University of Medical Science Turki pada tahun 2014 ada anak-anak yang disunat lalu dievaluasi. Mereka tuh dibagi 3 kelompok. Jadi ada kelompok pertama itu anak-anak di bawah anak-anak grup pertama itu kurang dari 1 tahun. Kelompok yang kedua itu 1-7 tahun, dan kelompok yang ketiga itu di atas 7 tahun. Nah, hasil dari penelitiannya itu dilihat dari durasi pemulihan pasca anestesi, terus keluar dari rumah sakit, dan juga biayanya itu merujuk pada kelompok 1. Jadi jadi anak-anak atau kelompok yang disunat umur kurang dari 1 tahun itu lebih bagus gitu ketimbang di kelompok di atasnya gitu. Nah, namun tidak disarankan bagi bayi yang baru lahir untuk melakukan sunat gitu. Itu catatannya ya. Nah, setelah beberapa referensi, akhirnya kami memutuskan dengan membaca bismillah, mudah-mudahan ini yang terbaik untuk anak kami. Akhirnya kami melakukanlah bedah itu, sunat itu dengan anestesi. Nah, alhamdulillah anak kami umurnya sudah 8 tahun dan terus tumbuh sehat. Mudah-mudahan seterusnya sehat terus gitu. Jadi begitu mama dan papa mengenai fimosis. Mudah-mudahan anak-anak mama papa semua tidak mengalami hal yang sama. Sebenarnya saya juga tidak menyarankan untuk segera menyunat anak laki-laki mama dan papa, karena mungkin kondisi setiap anak kan berbeda ya. Cuma hanya semua itu harus dipertimbangkan dengan matang-matang gitu. Kebetulan aja anak saya mengalami hal yang sudah saya jelaskan tadi. Tetapi menurut hemat saya, sunat itu membuat anak lebih sehat. Berkat pengalaman itu saya meyakini sunat memang membuat anak lebih sehat gitu. Nah, oke, sekian dulu dari saya berbagi pengalaman ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan semoga bermanfaat untuk good parents yang menonton video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.